Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Psikologi Industri. Ketemu lagi sama saya di semester ini di mata kuliah Psikologi Industri. Nah, sebelum kita mulai materinya, akan ada pengantar dulu. Jadi, ini kontak dosennya, ini kontak saya. Pasti kalian juga udah pada tahu ya. Nama saya Rizka Nuria Zunaidi. Email saya rizkazunedi@ittelkomsurabaya.ac.id. Nomor ponsel saya sudah tertera dan pasti sudah banyak yang nge-save sih. Nah, mata kuliah Psikologi Industri membahas tentang konsep dasar perilaku organisasi, faktor kepribadian individu yang berpengaruh terhadap perilaku organisasi, upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas organisasi, serta struktur dan desain organisasi dalam perusahaan. Ini ada beberapa capaian mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan motivasi dan kepuasan kerja dalam organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak dan peranan emosi serta stres dalam organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami proses belajar dalam organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Mahasiswa mampu menunjukkan dinamika dalam sebuah kelompok dan tim. Mahasiswa mampu menunjukkan teknologi komunikasi dan proses interpersonal. Mahasiswa mampu menganalisis jabatan dalam organisasi. Mahasiswa mampu melakukan perencanaan SDM dan mendesain bagaimana proses seleksi, evaluasi, kinerja, penempatan, dan pengadaan tenaga kerja, serta analisis jabatan. Ini materi mata kuliahnya. Hari ini, minggu pertama kita akan belajar pengantar psikologi industri. Minggu kedua kita akan belajar motivasi dalam organisasi. Minggu ketiga kita belajar teori kepribadian. Minggu keempat kita belajar stres kerja, minggu kelima sistem nilai, minggu keenam proses belajar, minggu ketujuh teori kepemimpinan, lalu akan dievaluasi dalam UTS. Minggu ke-9 sampai 11 kita akan belajar dinamika kelompok, minggu ke-12 belajar teknik komunikasi, minggu ke-13 belajar analisa jabatan, minggu ke-14 belajar perencanaan sumber daya manusia, minggu ke-15 belajar rekrutmen, seleksi, dan penempatan, serta minggu terakhir kita ada ujian akhir semester UAS. Pembelajarannya akan menggunakan sistem pembelajaran hybrid. Jadi ada yang online, ada yang offline berdasarkan NIM-nya ya. Yang ganjil online minggu pertama, yang genap offline minggu pertama. Lalu ditukar minggu kedua, yang genap online, yang ganjil offline. Gitu terus sampai minggu terakhir. Metode pembelajaran, kita student-based learning. Karena kita student-based learning, maka komponen penilaiannya juga berubah, di mana tugas dan presentasi yang memang menjadi fokus mahasiswa, yaitu 40%, sedangkan UTS dan UAS 30% saja masing-masing. Ini rubriknya untuk masing-masing TPMK dan minggu. Setiap minggu akan selalu ada tugas. Itulah kenapa student-based learning. Jadi kalian akan diskusi, banyak diskusi, dan ada presentasi juga. UTS nanti akan menyangkut materi minggu pertama sampai ke-7, dan UAS akan menyangkut materi minggu ke-9 hingga 15, maaf, itu typo. Aturan perkuliahan, secara umum menganut peraturan perkuliahan di kampus, kehadiran di kelas minimal 80%. Kurang dari 80%, otomatis secara sistem nggak bisa ikut UTS dan UAS ya. Lalu sudah berada di kelas sebelum kuliah dimulai, maksimal keterlambatan 15 menit. Jadi sudah berada di kelas offline, buat yang offline, dan sudah berada di ruangan Zoom. Kalau misalnya setelah 15 menit akan saya screenshot dan akan saya jadikan absensi. Kalau misalnya tidak ke screenshot, berarti kalian datangnya lebih dari 15 menit. Boleh ikut kelas tapi nggak boleh absen. Terus yang offline dilarang menggunakan sandal atau selop, kaos oblong, dan penggunaan handphone selama kuliah. Lalu kita menjaga penuh integritas sebagai salah satu budaya kampus, EPIK kan. Kita jaga integritas, jadi tidak boleh ada kecurangan saat ujian. Sanksi pemotongan nilai ujian 50%. Ini rujukan utama yang digunakan dalam perkuliahan. Oke, itu aja sih untuk pengantarnya. Kita langsung masuk ke materi ya. Saya share screen materinya dulu. Ya, secara garis besar itu sih yang akan kita pelajari di mata kuliah psikologi industri. Ini mata kuliahnya santai, relatif santai, bukan hitung-hitungan, bukan hafalan. Jadi kita belajar menganalisis manusia, belajar menganalisis behavior manusia, belajar kalau kita menemui studi kasus A, bagaimana sih men-treat kasus A, bagaimana men-treat kasus B, bagaimana men-treat kasus C, dan lain sebagainya. Jadi kita belajar
karena ini mata kuliah semester 5, kalian harus udah mulai bisa menganalisis, bukan lagi sekedar menghitung atau menghafal. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke materi. Nah, nggak kelihatan. Kita masuk ke pengantar psikologi. Ya, ini isinya cerita-cerita aja sih. Tujuannya itu apa sih? Tujuan kita belajar psikologi yaitu memberikan pengetahuan dasar tentang aspek psikologi manusia dalam konteks organisasi, khususnya dalam sistem kerja industri. Definisi psikologi dari kata psyche yang artinya jiwa dan logos ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang kejiwaan, yaitu studi tentang aktivitas mental manusia dan studi tentang perilaku manusia. Behavior. Intinya kita belajar tentang behavior manusia. Kayak, kenapa sih manusia itu, kenapa sih si A melakukan perbuatan X? Kenapa si B melakukan perbuatan Y? Gitu. Jadi kita belajar tentang apa ya? Perilaku-perilaku pekerja sih pada dasarnya kalau di psikologi industri. Kalau psikologi secara umum kan perilaku manusia ya, apapun. Tujuan psikologi memahami perilaku yang dapat diobservasi dan memahami proses mental yang memiliki karakteristik tidak dapat diobservasi langsung, namun dapat dipahami melalui perilaku dan data-data. Nah, bidang-bidang psikologi ada bidang penelitian dan bidang aplikasi. Kalau bidang penelitian, menemukan informasi baru berkenaan dengan tingkah laku manusia yang kemudian berkembang menjadi subdisiplin dari psikologi. Kalau di bidang aplikasi, menerapkan pengetahuan tentang tingkah laku manusia dalam berbagai masalah praktis dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, disiplin psikologi ada psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan psikologi abnormal. Bisa dibaca sendiri lah ya. Intinya kalau psikologi umum itu ya psikologi secara umum aja. Perilaku manusia sehari-hari. Bagaimana dia menggunakan emosinya, bagaimana dia menggunakan kemampuannya, pikirannya, dan lain sebagainya. Kalau yang kedua ada psikologi perkembangan, mempelajari tingkah laku manusia berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi ada psikologi anak, psikologi remaja, orang dewasa, manula. Kenapa ada psikologi perkembangan? Karena tentu psikologi anak-anak nggak bisa disamakan dengan psikologi orang dewasa. Cara berpikir anak-anak berbeda sama cara berpikir orang dewasa. Dan itu juga, dan orang dewasa dengan manula, itu juga cara berpikirnya sudah berbeda. Jadi, kenapa kita mempelajari psikologi ini juga? Ketika kita mempunyai pekerja dari berbagai rentang usia, mulai dari fresh graduate sampai yang sudah senior, itu tentu kita berbeda cara nge-treatnya. Berbeda cara apa ya, istilahnya berkomunikasi. Jadi contoh misal saya sama rekan-rekan dosen, itu kita seumuran kan. Sedangkan saya dengan pimpinan, dengan rektor, wakil rektor, beliau-beliau itu lebih senior daripada saya. Tentu cara saya berkomunikasi dengan beliau-beliau, dengan cara berkomunikasi saya dengan rekan-rekan dosen, tentu berbeda. Cara saya men-treat atasan saya, pimpinan-pimpinan itu, beliau-beliaunya dengan cara saya men-treat rekan-rekan dosen itu berbeda. Kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kita belajar psikologi industri ini. Karena nantinya jika kalian punya perusahaan sendiri, kalian bisa jadi punya pegawai itu mulai dari fresh graduate SMK mungkin, terus fresh graduate kuliah, terus atau juga yang sudah punya experience. Dan itu tentu cara men-treatnya beda, kita nggak bisa mensamaratakan. Balik lagi ada quotes, adil itu bukan sama rata, tapi adil itu adalah bagaimana kita men-treat sesuai porsinya, seperti itu. Nah, inilah pentingnya psikologi.
Lalu ada psikologi kepribadian, mempelajari perbedaan tingkah laku manusia dan teori kepribadian berdasarkan tipe-tipe kepribadian. Nah, pentingnya kita belajar ini apa? Ketika kita rekrutasi dan seleksi, kan ada tes kepribadiannya tuh. Kita bisa tahu, oh si A ini cocoknya sebagai apa? Misalnya sebagai keuangan, sebagai marketing, sebagai produksi. Jadi nggak semata-mata kita merekrut orang terus kita lihat, oh dia anak akuntansi. Oh iya, kalau akuntansi udah agak spesifik ya. Misal TI sih, karena TI lebih general kan. Oh dia anak TI nih, pasti dia masuk produksi. Nggak bisa kayak gitu. Apakah dia kepribadiannya cocok nih, dia ditempatkan di produksi, atau sebaiknya dia ditempatkan di HRD, atau sebaiknya dia ditempatkan di marketing. Karena TI kan bidangnya luas, bisa di mana aja gitu. Karena bidang yang sesuai itu juga akan meningkatkan produktivitas pegawainya, pekerjanya, karena dia akhirnya merasa nyaman dan memang menyadari bahwa passion-nya ada di situ. Jangan sampai dia merasa nggak nyaman dengan pekerjaannya dan merasa, ah pekerjaan ini bukan passion-ku. Maka peluang dia keluar akan tinggi. Lalu ada psikologi sosial, mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan manusia lain di dalam kelompok, termasuk nilai norma aturan komunikasi, kepemimpinan, dan kekuasaan. Jadi ini lebih ke komunikasi sih kalau dalam pekerjaan. Komunikasi, aturan, gaya kepemimpinan, leadership, kayak gitu. Nah, ini psikologi abnormal, definisinya membahas tingkah laku manusia yang berada di luar batas-batas normal. Nah, ini jarang ada ya dalam perusahaan. Ini lebih ke psikologi umum. Jarang ada sih di psikologi industri. Contohnya psikologi klinik dan konseling. Nah, bidang terapannya ada di psikologi pendidikan, psikologi militer, psikologi industri, dan psikologi engineering. Yang akan kita pelajari banyak ada di psikologi industri dan psikologi engineering. Jadi nanti di sini kita juga belajar agak-agak nyerempet ke ergonomi, ke rekayasa sistem kerja. Jadi sistem kerja itu juga pasti akan mempengaruhi produktivitas pekerja gitu. Nah, definisi psikologi industri ini saya rangkum dari berbagai sumber. Ada yang bilang psikologi industri adalah suatu bidang ilmu terapan dari psikologi yang menerapkan hasil temuan dan fakta dalam konteks industri. Lalu ada juga yang bilang studi tentang perilaku manusia dalam aspek kehidupan yang berhubungan dengan industri dan mencakup aplikasi dari pengetahuan tentang tingkah laku manusia pada pemecahan masalah pada konteks industri. Lalu ada yang bilang studi mengenai hubungan antara manusia dan pekerjaannya. Lalu ada yang bilang juga aplikasi dari sisi psikologis mengenai masalah manusia di industri. Lalu ada bidang psikologi yang fokus pada perilaku individu pada situasi pekerjaannya. Jadi intinya dari psikologi industri ini, kalau saya simpulkan adalah studi tentang penerapan ilmu psikologi dalam konteks industri, dan juga studi mengenai hubungan antara manusia dan pekerjaannya, termasuk situasi pekerjaannya, rekan kerja, dan lain sebagainya. Perilaku manusia dalam pekerjaannya. Nah, Mister, apa ada pertanyaan? Saya. Iya, silakan. Siapa tadi mau nanya? Angga, Bu. Oh iya, silakan enggak. Gini, Bu, kan kemarin kan apa ya, masnya saya, apa saudara saya kan dia kerja sebagai bagian SDM di UBM ya, Bu. Di mana? UBM. Iya, di bagian SDM. Nah, jadi itu kemarin
2 hari yang lalu kan pengesahan RUU ya Bu, Oh iya, disahkan terus kemudian di tempat kerjanya Mas saya langsung dibahas seharian di bagian SDM-nya. Nah itu di persoalannya juga masih mikir, soalnya kan kalau di mana ya, karena RUU itu yang sebelumnya kalau ada mau pemutusan hubungan kerja dikatakan diberitahukan 1 bulan sebelum pemutusan, jadi ada persiapan kan Bu kalau sebelum mm, ada RUU. Nah kalau setelah ada RUU itu katanya keputusannya itu tergantung dari perusahaan. Jadi kalau dia mau putuskan langsung, ya udah langsung diputuskan gitu tanpa ada persiapan. Nah itu kan kalau kita lihat dari sisi, kalau di sisi saya itu kan kalau hmm, dan itu juga kalau orang yang bekerja di situ dia mau resign langsung itu bisa langsung keluar aja, nggak usah butuh persiapan 1 bulan dan sebagainya. Nah, itu kan kalau dari sisi perusahaan kan kalau ya pekerja itu dia keluar, kemudian kan kalau dia memiliki skill yang bagus kan itu dari perusahaan mereka harus gimana ya? ya mereka Belum ada ada rugi juga. persiapan. Uh-uh, Ya, karena gitu. transfer knowledge-nya nggak ada kan, nggak ada waktu transfer knowledge. Jadi, Iya kan kalau sebelum RUU kan itu setidaknya lah kalau mau resign itu nanti ada persiapan 1 bulan. Nah itu kan dari perusahaannya dia mau carikan penggantinya atau dari yang orang yang dikeluarkan itu dia uh, mikir-mikir dulu lah ada persiapan. Itu kalau sebelum ada disahkan RUU-nya. Terima kasih. ya, jadi sebenarnya saya sendiri juga bukan orang yang pro pada RUU Cipta Kerja. Kenapa? Karena banyak apa ya? Banyak dia itu job oriented, work oriented, bukan people oriented. Balik lagi yang saya bilang, kalau dipikir lebih jauh itu juga bisa merugikan perusahaan. Kenapa sih ada kebijakan one man notice resign? Bahkan ada di beberapa perusahaan itu malah bukan one man notice, 3 man notice. Kenapa? Karena perusahaan itu menyiapkan transfer knowledge ketika ada pergantian posisi, nggak bisa gitu. Misal bagian produksi, manajer produksi dulu Angga mau diganti jadi Arsalan, nggak bisa gitu. Tiba-tiba Arsalan yang dulunya manajer logistik jadi manajer produksi, ujuk-ujuk dalam 1 hari. Nggak mungkin. Kenapa? Karena di bidang produksi sendiri dia kan punya apa ya, punya histori-histori pekerjaan yang baik pekerjaan rutin maupun ada permasalahan-permasalahan situasional atau eventual yang si Angga ini perlu untuk memflorkan ke Arsalan bahwa gini loh Lan, cara kerja di sistem produksi, di bagian produksi, orang-orang produksi itu siapa aja, bagiannya apa aja, dan permasalahan yang sering saya hadapi di bagian produksi itu apa aja. Kan itu perlu dijelaskan ya ke Arsalan. Karena sebelumnya Arsalan adalah bagian logistik, dia baru dipindahkan ke produksi. Nah, disitulah kenapa ada kebijakan one man notice atau bahkan 3 man notice kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir jauh, itu tuh bukan hanya menyiapkan uh, si pekerja agar ketika resign dia apa ya punya waktu untuk membangun pekerjaan baru di tempat lain, tapi juga menyiapkan si perusahaan untuk transfer knowledge. Kecuali memang ada beberapa kasus yang di PHK langsung tanpa ada one man notice atau 3 man notice. Itu biasanya SP3. Dia sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Misalnya penggelapan, korupsi, kesalahan menyalahi integritas kayak gitu itu biasanya nggak pakai one man notice, 3 man notice. Kalau kasus yang pernah saya alami di perusahaan saya kerja sebelum di TTS, itu memang ada kasus senior apa ya itu AE akun manajer senior AE itu dia kan yang namanya AE itu apa ya, istilahnya marketing kan dia pasti sering keluar kota ketemu klien. Nah, ketika dia keluar kota dia melaporkan nota-nota palsu. Nah, itu sama perusahaan langsung di SP3. Itu emang tanpa one man notice atau 3 man notice kayak gitu. Tapi kalau resign itu memang diperlukan untuk one man notice dan 3 man notice. Dan
Dan itu tidak diatur dalam UU Cipta Kerja. Kayak gitu. Udah UU ya? Kalau nggak salah udah disahkan ya? Sudah Bu, ini lagi ada mosi tidak percaya. Andiko, jelaskan Andiko. Paham sih. Gitu. Jadi di UU Cipta Kerja sendiri tuh, nah perubahan undang-undang ketenaga kerjaan itu juga pasti akan mempengaruhi psikologi pekerja, pasti akan mempengaruhi psikologi dalam industri. Karena baik pemilik pekerja, saya pemilik perusahaan maupun pekerja sendiri itu pasti dia akan berubah mengikuti UU yang ada, mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kayak dulu aturan dulu kecelakaan kerja itu kalau nggak sebelum ada BPJS Ketenagakerjaan, bahwa kecelakaan kerja itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, ternyata muncullah BPJS Ketenagakerjaan sehingga kecelakaan kerja dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga perusahaan punya beban baru nih, selain beban yang lama yaitu menjamin BPJS Kesehatan untuk pekerjanya, dia juga harus menjamin di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu kan juga ada rules-nya ya, aturan-aturannya. Jadi kayak BPJS Ketenagakerjaan itu berapa persen dibayarkan oleh pegawai lewat sistem potong gaji dan berapa persen dibayarkan oleh perusahaan. Nah, baik pekerja maupun perusahaan kan jadi sama-sama mikir, oh kok ada kos tambahan baru ya. Jadi faktor eksternal dari perubahan aturan itu juga pasti akan mempengaruhi psikologi di tempat kerja, psikologi industri kayak gitu. Apa ada pertanyaan Ya Bu, lagi? ya terima Mata kasih Bu, itu kuliahnya lumayan sih sarannya. di kuliah psikologi industri ini kita lebih banyak diskusi, lebih banyak analisis ya. Bukan lagi hitung-menghitung. Mungkin ketemu saya sebelum ini kan banyak kan hitung-menghitung kan. Hitung duit, hitung kalkulus, hitung probabilitas. Nah, di sini kita belajar tentang diskusi, komunikasi, dan analisis. Kayak gitu. Apa ada pertanyaan? Sebenarnya ada ini juga sih. Maksudnya rame-rame UU Cipta Kerja ini bikin saya dapat banyak ide buat ngajar minggu-minggu ke depan. Jadi punya banyak bahan diskusi. Bersyukur juga sih ada rame-rame UU Cipta Kerja sejujurnya. Iya Bu, kemarin aku sambil apa ya, tak wawancarai Masku yang bagian SDM itu. Mas kok bisa gini-gini ya? Kok bisa gini-gini ya? Ya sekalian belajar sih. Iya, bagus sih itu. Jadi tahu kan situasi SDM di pekerjaan seperti apa. Karena balik lagi, SDM itu nggak sesederhana merekrut pegawai, menggaji, nggak sesederhana itu. Sebenarnya di TI itu kalau SDM, selain psikologi industri, ada mata kuliah pilihan MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi bukan hanya merekrut, tapi juga bagaimana men-treat pekerja kita di dalam perusahaan. Terus saya nggak tahu sih kalau di sini ada atau enggak. Kayaknya belum ada. Dulu saya pernah ngambil mata kuliah sistem kompensasi. Bagaimana sih cara kita menggaji pegawai yang tepat. Kayak maksudnya, jadi gaji pegawai itu secara umum mengikuti 3P, yaitu pay for person, pay for performance, sama pay for person, pay for performance, pay for bentar. Saya agak lupa. Oh, sama pay for position. Jadi pay for person itu adalah kita menggaji knowledge dan skill yang sudah dibawa sama orang itu sendiri. Jadi misal yang namanya gaji lulusan SMK sama gaji lulusan S1 tentu beda dong. Nah, itu adalah pay for person. Kalau pay for position adalah kita menggaji berdasarkan tanggung jawab atau posisinya. Jadi gaji staff sama gaji manajer tentu beda kan. Nah, di situ ada pay for position.
Sedangkan pay for performance adalah dari kinerjanya. Jadi orang yang males-malesan dan orang yang performansinya bagus, dia efisien bekerja, bisa produktif, tentu dia gajinya akan beda. Jatuhnya ini ada di bonus, kayak gitu. Bonus atau insentif atau tunjangan jatuhnya. Jadi MSDM itu luas, bahkan cara menggaji pun kita belajar tentang itu kalau di MSDM. Karena balik lagi, cara menggaji yang baik tentu akan memberikan impact yang positif ke psikologis pekerja. Akhirnya orang kan semangat kan kerja. Oh, tahu nih, oh kalau performansiku bagus, bonus tahunanku banyak. Makanya dia semangat kerjanya. Ada pertanyaan lagi? Itu kalau RUU-nya itu masuk ke bagian ranah kampus nggak? Maksudnya terdampak ke strukturisasi kampus nggak, Bu? Kalau kampus saya kurang tahu ya, karena belum jadi bahasan di SDM ITTS juga. Tapi ini kan UU-nya kan bukan ya yang mengesahkan DPR, tapi kan ada apa ya, campur tangan Kementerian Ketenagakerjaan kan, dan karena kampus kita BUMN, pasti ya ngikut aturan Kementerian BUMN, apakah Kementerian BUMN sejalan dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau dia punya aturan tambahan lain kan kita juga nggak tahu. Jadi saya belum tahu impact-nya kalau ke ITTS gimana. Kayak gitu nggak? Belum ada bahasan sih di ITTS. Bu, Memet tanya, Bu. Kenapa? Mana Di Mehmet? chat ditanya bukunya. Oh, sorry belum nggak buku. Bukunya itu nanti saya kasih PDF bukunya aja di e-learning. Kalian lebih nyaman pakai e-learning apa Google Classroom sih? Ikuti sistem yang sudah ada aja, Bu. Tapi baik. Sistem yang udah ada sih, Bu. Kenapa? Sistem yang udah ada. Kalau nanti saya nanti saya upload PDF-nya ke e-learning aja ya. PDF bukunya. Ada beberapa buku yang menarik untuk dibaca sih. Jadi saya upload PDF-nya aja. Yang rujukan utamanya adalah bukunya Stephen Robbins dan Timothy Judge tentang organizational behavior, jadi perilaku organisasi. Gitu. Itu rujukan utama. Tapi ada beberapa PDF lain sih yang bisa jadi rujukan tambahan. Apa ada pertanyaan lagi? Kayaknya ada orang. Kalau nggak ada, kita sudahi pertemuan hari ini. Kita lanjutkan lagi hari Rabu depan. Mungkin akan saya mundurkan jamnya sampai akhir semester. Jadi kita kuliahnya hari Rabu jam 8:30 sampai jam 10 ya. Jam 8 takutnya saya belum nyampe kantor. Kena macet dan lain sebagainya. Jadi kita mulai 8:30 aja ya. Ya, Bu, siap. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Rabu depan. Jaga kesehatan, jaga diri dimanapun kalian berada. Tetap semangat walaupun harus kuliah online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, nanti PPT-nya juga ada di e-learning. Oke, siap.